Dalam dunia hukum, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling benar secara substansi, melainkan siapa yang paling jeli membaca celah prosedur. Logika inilah yang kini dimainkan kubu Roy Suryo. Alih-alih berdebat panjang mengenai inti perkara, soal tudingan ijazah palsu, tim kuasa hukum justru mengarahkan sorotan ke satu titik yang lebih sensitif, tenggat waktu pelengkapan berkas perkara oleh penyidik. Serangan ini bukan kebetulan. Dalam praktik hukum modern, prosedur seringkali menjadi medan tempur yang lebih efektif untuk membangun persepsi publik bahwa sebuah penyidikan berjalan serampangan, tergesa, atau bahkan melanggar aturan main. Mengapa prosedur lebih mematikan dari substansi? Dalam filsafat hukum acara pidana, cara mendapatkan keadilan sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri. Ketika prosedur dinilai cacat, maka seluruh hasilnya bisa dipersoalkan, bahkan dianulir. Analogi sederhananya seperti pertandingan sepak bola, sehebat apapun gol yang tercipta, jika pemainnya berada dalam posisi offside atau waktu pertandingan telah habis, maka gol tersebut tidak sah. Dengan logika ini, menyerang tenggat waktu pelengkapan berkas adalah cara memukul mundur lawan tanpa harus berdarah-darah di medan pembuktian ijazah, medan yang kompleks, teknis, dan berpotensi panjang. Fokus pun bergeser, bukan lagi pada benar atau salahnya substansi, melainkan pada disiplin administrasi aparat penegak hukum. 3 alasan strategis di balik protes, deadline. 1. Membangun opini, kezaliman prosedur. Kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, Abdul Ghafur Sangadji, secara terbuka menyoroti proses pelengkapan berkas perkara oleh penyidik Polda Metro Jaya yang dinilai melewati batas waktu. Ia menyatakan, berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHP, penyidik memiliki tenggat 14 hari untuk melengkapi berkas perkara. Namun, menurut pihaknya, tenggat tersebut diduga telah terlewati. Jadi kami mengetahui bahwa berkas perkara itu sudah dikembalikan dan masih dilengkapi oleh penyidik Polda Metro Jaya, nanti kita lihat ke depan. Urai Ghafur, dikutip Suryako ID dari Tribun News. Narasi ini efektif membangun persepsi bahwa aparat tidak profesional atau memaksakan perkara, terlepas dari sekuat apapun materi penyidikan yang sebenarnya dimiliki. 2. Menekan psikologi penyidik. Protes terbuka terhadap tenggat waktu bukan sekadar catatan hukum, tetapi juga tekanan psikologis. Setiap langkah penyidik kini berada di bawah sorotan publik dan potensi kritik yuridis. Ghafur menegaskan kondisi ini akan menjadi perhatian serius tim kuasa hukum, karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana. Ia menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyiapkan catatan kritis terhadap proses penanganan perkara tersebut. Dalam praktik, tekanan seperti ini kerap membuat aparat menjadi ekstra hati-hati. Ironisnya, kehati-hatian berlebih justru dapat memperlambat proses atau membuka peluang kesalahan administratif baru, situasi yang kembali menguntungkan pihak terlapor. 3. Membuka pintu pra-peradilan. Isu tenggat waktu adalah amunisi emas dalam skenario pra-peradilan. Jika pelanggaran prosedur dapat dibuktikan, maka status tersangka bisa digugurkan tanpa harus masuk ke pokok perkara. Ghafur juga mengingatkan bahwa jaksa sebelumnya telah memberikan sejumlah petunjuk, mulai dari pendalaman keterangan saksi, ahli, hingga barang bukti. Berdasarkan norma KUHP yang baru, barang bukti sudah menjadi bagian alat pembuktian, ungkapnya. Ia menambahkan, saksi yang dimaksud tidak hanya berasal dari pelapor, tetapi juga dari pihak tersangka. Ketidakhadiran sejumlah saksi pun dinilai bergantung pada langkah penyidik. Apakah akan melakukan pemanggilan ulang atau tetap melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum? Substansi versus prosedur. Strategi menyerang substansi berarti masuk ke perdebatan teknis soal keaslian dokumen, pembuktian forensik, dan keterangan ahli, sebuah arena yang panjang, mahal, dan berisiko. Sebaliknya, strategi prosedural bersifat lebih singkat, tajam, dan berdampak sistemik. Satu kesalahan administratif saja dapat meruntuhkan seluruh bangunan perkara. Inilah mengapa kubu Roy Suryo memilih jalur ini sebagai serangan balik paling rasional. Penyidikan tetap berjalan. Dari sisi aparat, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memastikan pelengkapan berkas masih berlangsung sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin membenarkan bahwa penyidik tengah melaksanakan pemenuhan P19 dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyidik bahkan telah memeriksa pelapor Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polresta Surakarta pada Rabu, 11 Februari 2026, sore. Keterangan tambahan kepada pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini sehubungan dengan laporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini, ujar Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Februari 2026. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap pelapor, tetapi juga saksi-saksi, ahli, serta pihak terlapor. Insya Allah sesegera mungkin akan kami kirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Penuntut Umum. Jelasnya. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan demi menjaga keberimbangan dan proporsionalitas penegakan hukum. Sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keberimbangan, menjaga proporsionalisme, dan memberikan hak-haknya secara berimbang kepada semua pihak, ujarnya. Di tahun 2026, transparansi administrasi sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri. Setiap hari, setiap tenggat, setiap prosedur kini bisa menjadi senjata balik. Kubu Roy Suryo seolah mengirim pesan tegas. Kami mengawasi setiap detik jam kerja Anda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.